Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Marwanto, MPD selaku dosen mata kuliah retorika dakwah, dan teman-teman seperjuangan yang menonton video kali ini. Pertama-tama, mari kita senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian yang benar-benar, yaitu takwa yang menjadi spirit dari segala perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan, sehingga diri ini terjaga dari setiap perkataan yang menyayat dan perbuatan yang menyinggung orang lain. Begitu juga bahwa yang mendorong kita untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan kita, sehingga tidak sedikit pun diri ini lalai dari mengingatnya. Semoga kita semua dikarunia sifat takwa yang seperti ini. Amin. Mari kita menggerakkan rasa syukur kita dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Amin. Mari kita sholawat satu kali bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat menganjurkan sikap toleransi, tolong-menolong, hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, dan ras mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 89 yang berarti Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu, serta membantu orang lain untuk mengusirmu. Iman Al-Syaukani menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir dhimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam menghindari peperangan dan tidak membantu non-muslim lainnya dalam memerangi umat Islam. Di samping itu, ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil dalam bermuamalah dengan mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dalam masalah agama, seperti berbuat baik dalam persoalan perempuan dan orang lemah. Berdasarkan hal itu, Ali Mustafa Yaakob dalam sebuah bukunya menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka, serta tidak membantu orang lain untuk mengusir umat Islam dari negeri mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam umat Islam yang memerangi non-muslim yang seperti ini dengan peringatan keras dan tegas untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yahrid raihatal jannah wa inna riha tujadu min masiratil arba'ina amma." Barang siapa yang membunuh non-muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga.
Sesungguhnya keharuman surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam catatan sejarah diceritakan juga bagaimana santunnya Nabi ketika bergaul dengan orang-orang Yahudi dan kaum munafik ketika berada di kota Madinah pasca hijrah. Rasulullah SAW tetap menerima sikap lahiriah mereka dan membiarkan para ahli kitab untuk memeluk agamanya dengan bebas. Bahkan beliau melarang para sahabatnya untuk memerangi dan menyakiti mereka. Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan sikap toleransi yang dipegang teguh oleh Nabi ketika berinteraksi dengan orang-orang non-muslim di sekitarnya. Misalnya saja kisah Nabi yang pernah menggadaikan baju perangnya kepada Abu Syam, seorang Yahudi. Begitu pula dengan sikap beliau dalam bergaul dengan sebagian tamu-tamu perempuan Yahudi, serta keramahan beliau ketika menyambut orang-orang Najran di Masjid Nabawi, sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Namun Ali Mustafa menegaskan bahwa sikap toleransi yang dimaksud di sini hanyalah dalam masalah keduniaan yang tidak berhubungan dengan permasalahan akidah dan ibadah. Adapun toleransi dalam masalah-masalah ini yang menyebabkan seseorang muslim melaksanakan sebagian dari ritual non-muslim seperti Yahudi, Kristen, dan orang-orang musyrik lainnya, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akidah, adalah terlarang. Dari ceramah di atas kita dapat mengetahui bahwa pengakuan Islam terhadap keberadaan agama lain telah ada semenjak Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Islam tidak pernah mengakui kebenaran agama lain. Andai kata Islam mengakui kebenaran agama lain dan para pemeluknya akan masuk surga bersama umat Islam, maka pelaksanaan dakwah kepada umat manusia tidak diperlukan lagi karena mereka kelak akan masuk surga bersama umat Islam. Padahal Nabi pada masa hidupnya senantiasa mendakwahkan Islam kepada setiap orang-orang musyrik yang berada di sekitar beliau, baik dari kalangan raja-raja, bangsawan, rakyat jelata, dan pemimpin-pemimpin non-muslim yang ada pada saat itu. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya. Mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan dari sikap dan ucapan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.